Halo Sobat Seni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Nah, kali ini saya tidak bicara tentang puisi, tapi ini tentang skrip ya, tentang naskah siaran untuk televisi dan juga radio. Nah, ini juga materi ini selain untuk sobat seni semua ya yang menyukai dunia tulis menulis, juga ditujukan kepada mahasiswa saya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri ya Sultan Syarif Qasim Pekanbaru. Jadi ini materi tentang skrip televisi dan radio. Dalam sebuah produksi televisi ya, ataupun radio, jadi ini ada dua siaran yang berbeda sebetulnya antara TV dan radio, karena televisi itu menggunakan video gitu ya, multimedia, sementara radio itu hanya suara ya, audionya saja. Tetapi kita akan membahasnya dari awal ya. Di awal ini keduanya ini memang membutuhkan skrip ya, membutuhkan skrip atau naskah siaran. Skrip atau naskah siaran di dalam sebuah produksi televisi maupun produksi radio itu fungsinya sangat penting ya, karena dia boleh dikatakan skrip ini adalah darahnya dari program ya, karena secara konseptual program itu, program televisi maupun program radio ya, secara konseptual itu ada di dalam skrip ya. Apa itu skrip atau naskah siaran ya? Naskah siaran atau skrip itu adalah materi ya, yang akan disampaikan oleh presenter. Kalau dalam TV itu disebut presenter biasanya, atau di radio itu disebut penyiar ya. Jadi naskah atau materi itu yang akan disampaikan oleh presenter atau penyiar ini adalah disebut skrip ya. Skrip ini memang dibutuhkan dalam hampir semua siaran produksi ya. Siaran yang dengan teknik membaca naskah ya, terutama misalnya di siaran berita itu biasanya membutuhkan konsep, membutuhkan skrip ya. Tapi selain berita, saya kira produksi-produksi lain ya, itu juga membutuhkan skrip, membutuhkan naskah. Apa fungsi dari skrip atau naskah siaran di dalam sebuah produksi televisi dan radio? Ya, setidaknya secara umum ada 3 fungsi dari skrip ya. Pertama adalah konsep dasar atau basic konsep ya. Jadi dia merupakan konsep dasar dari sebuah siaran. Dia panduan ya, dia sumber utama, acuan untuk sebuah produksi televisi maupun radio. Nah, yang kedua adalah dia berfungsi sebagai arah, direction ya. Arah itu kemana arah dari siaran ini ya, apa tujuan dari siaran ini, apa tema dari materi siaran ini. Jadi arahnya ke siapa, penontonnya siapa. Jadi terkait dengan hal-hal yang semacam itu. Dan yang ketiga fungsinya dia sebagai acuan. Acuan itu reference atau referensi dari sebuah program siaran di televisi maupun di radio. Kalau mau dijabarkan 3 konsep utama ini, 3 fungsi dari skrip ini, yang pertama adalah skrip itu karena dia merupakan konsep dasar, maka dia memiliki ide, gagasan, di dalamnya ada pesan, di dalamnya ada informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, fungsinya ini bisa memberikan kemudahan dalam proses produksi ya. Dengan adanya naskah ini dimudahkan prosesnya, baik proses mulai dari awal sampai proses penyuntingan sampai pada proses penyiaran gitu ya. Nah, selanjutnya skrip juga bisa memberi pengendalian terhadap
waktu. Ya. Jadi kita tahu kapan waktu ini berlangsung sampai berapa menit gitu, dan itu membuat program itu menjadi tepat waktu. Selain itu, skrip juga menjadi acuan, ya, acuan di dalam menyusun program, ya, acuan materi yang akan direkam, seperti apa, ya, mana yang harus direkam. Ya. Nah, di dalam naskah ini atau skrip ini biasanya memang memiliki standar bahasa yang khas, yang tersendiri, ya. Jadi setiap siaran program TV, siaran radio itu memiliki standar bahasa yang digunakan masing-masing program atau masing-masing siaran produksi di televisi itu. Jadi dia punya kekhasan bahasa. Standarisasi ini akan digunakan di dalam presenter atau penyiar menyampaikan materi. Pada materi berikutnya akan saya jelaskan, ya, apa atau contoh dari standar dari bahasa yang digunakan dalam sebuah produksi televisi maupun radio itu yang akan dibacakan oleh presenter atau penyiar. Bahasa di dalam naskah, bahasa yang disampaikan oleh presenter atau penyiar itu juga akan menjadi image, ya. Dia menjadi semacam citraan atau identitas, ya, dari atau karakter gitu, ya, dari siaran itu, yang kemudian bisa memberikan efek tersendiri dalam ingatan penonton, ingatan pendengar gitu, ya. Anda mungkin mendengar beberapa siaran radio, mungkin kalau di Pekanbaru misalnya ada beberapa radio misalnya itu khas, ya, suaranya khas, bahasanya khas, ya, dia punya identitas dan itu menjadi image tersendiri, sehingga kita begitu mendengar suara penyiar tertentu, kita langsung merujuk kepada radio tertentu. Nah, jadi itu bisa menjadi nilai publisitas tersendiri ketika naskah atau skrip itu dibuat dengan karakter atau ciri khas yang baru gitu, ya. Nah, ini memang tugas seorang penulis skrip, seorang penulis naskah untuk menemukan itu. Tentu saja skrip atau naskah itu berfungsi untuk memperlancar semua kerja produksi. Dia akan menjadi media komunikasi gitu, ya, antara sutradara, kemudian antara kameramen, semua unsur di dalam proses produksi itu akan memegang teks itu, akan memegang naskah itu, supaya itu jadi panduan bagi mereka bekerja bersama berdasarkan naskah itu. Jadi ini naskah atau skrip itu menjadi sangat penting di dalam sebuah produksi televisi dan radio. Saya kira itu, ya, pemahaman awal kita tentang apa itu skrip atau naskah siaran untuk televisi dan untuk radio. Ikuti video berikutnya, kita akan mulai masuk ke bagaimana cara atau menulis skrip untuk televisi dan radio, dan apa saja unsur-unsur yang harus dipatuhi di dalam naskah itu. Sampai ketemu di video yang lain. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.